Film dimulai di masa Perang Dingin, di mana waktu itu ada sebuah organisasi rahasia yang bernama Patriot, yang melakukan eksperimen ke beberapa manusia untuk menguatkan kekuatan militer negara Uni Soviet. Eksperimen ini akan memberikan mereka kekuatan super, seperti bisa menghilang, mengubah badannya menjadi binatang, telekinesis, dan kecepatan super. Di masa sekarang yang udah serba canggih ini, militer Rusia memutuskan untuk menggunakan teknologi AI untuk militer mereka, bertujuan untuk meminimalisir ketidakstabilan kekuatan dari manusia, dan memberikan keuntungan untuk pertahanan dan keamanan mereka. Militer sekarang lagi menguji coba teknologi AI itu pada tank berkaki 4 tanpa awak, yang bisa menyerang sasarannya secara langsung. Gak cuma tembakannya yang mantap, tank itu bisa menghindari serangan-serangan dari musuh dengan kaki mereka dengan cepat. Ketika demonstrasi untuk menghancurkan tank biasa, tiba-tiba kontrol dari tank canggih itu ada yang mengambil alih, dan malah menembak helikopter milik militer. Mereka bahkan menghancurkan tempat markas militer, dan semua prajurit pun pada habis. Ternyata tank itu diambil alih kontrolnya sama seorang pria bertubuh kekar bernama Kuratov, yang mau mencuri tank canggih milik militer untuk menjadi miliknya. Dengan kekuatan listriknya, dia bisa blast listrik yang dia hasilkan, dan juga memanipulasi perangkat yang ada elektroniknya seperti tank-tank canggih itu. Setelah kejadian itu, pihak Menteri Pertahanan ingin memberantas pelaku dari kejadian itu, dengan memanggil beberapa orang yang ahli untuk menangani masalah itu. Mereka akan dimasukkan ke dalam program yang sangat rahasia bernama Patriot, yang akan dipimpin sama seorang wanita bernama Elena. Patriot dulunya adalah proyek genetis rahasia milik negara mereka, dengan banyak laboratorium yang tersembunyi di seluruh negara, dengan percobaan yang dilakukan pada binatang dan juga manusia. Si ketua mengetahui kalau kejadian ini dilakukan sama Kuratov, yang bertanggung jawab di Departemen Teknologi saat itu. Dia sempat berhasil membuat sebuah penemuan, tapi sayangnya percobaan itu gagal, dan seluruh departemennya pun ditutup. Setelah kecewa sama kegagalannya, Kuratov menjadi iri sama seorang profesor bernama Golbanov yang sangat sukses dari hasil tesnya ke manusia. Alhasil Kuratov pun jadi berambisi, yang mau dikenal sebagai ilmuwan hebat, jadi dia memutuskan untuk mengalahkan si profesor itu. Kuratov mulai mencuri hasil penelitiannya, dan memulai serangkaian penelitian rahasianya sendiri, yang menyebabkan beberapa orang gak bersalah menjadi korban biologis kejam darinya. Akhirnya Kuratov pun dipenjara, tapi dia berhasil kabur, dan bersembunyi di sebuah lab miliknya. Para prajurit udah berusaha untuk menangkapnya lagi, namun gagal, karena Kuratov yang udah mengubah tubuhnya menjadi manusia super. Dengan kekuatan supernya, tubuhnya bisa menahan bom yang meledak ketika para prajurit mau menangkapnya, dan juga punya serangan fisik yang kuat. Setelah menceritakannya, si ketua mau timnya Elena untuk melacak dan mengalahkan Kuratov, dengan memakai kekuatan dari 4 korban penelitian subjek manusia super yang dia pernah ciptakan sebelumnya, berpikir kalau para korban itu mau membantu mereka. Berangkatlah timnya Elena ke markas Patriot itu, yang udah banyak staf yang bertugas di sana, dan mulailah timnya Elena untuk mencari keempat manusia super itu yang udah berada di luar negeri. Sementara itu, terlihat Kuratov yang udah menemukan sebuah tempat besar, sebuah tempat yang berisi banyak kendaraan-kendaraan militer, beserta pasokan-pasokannya. Di saat itu staf-stafnya Elena berusaha melacak keempat manusia super, dari sumber informasi dan dari media yang mereka dapatkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka berhasil melacak keempat manusia super itu, dan Elena pun berangkat menemui mereka satu persatu. Dimulai dari si manusia yang mempunyai kekuatan telekinesis, yang bernama Ler. Elena menawarkannya kesempatan untuk balas dendam ke Kuratov, yang dikira Ler kalau dia udah tewas. Tapi Elena mengkoreksinya kalau Kuratov masih hidup, yang membuat Ler setuju untuk ikut bersamanya. Selanjutnya si manusia yang mempunyai kecepatan super, yang bernama Kan mempunyai double sword yang berbentuk bulan sabit, dan dengan mengubah matanya menjadi putih, dia bisa melancarkan serangan super cepatnya. Karena dia adalah seorang pembunuh bayaran, dia lagi mengincar seorang bos beserta anak buahnya, dan mereka semua pun pada habis. Gak lama setelah itu datang Ler yang mengunjunginya, dan mengajaknya untuk bergabung untuk melawan Kuratov, yang tentu aja kan setuju untuk ikut bersamanya. Selanjutnya si manusia yang bernama Arsus. Arsus cuma berubah menjadi bentuk beruangnya aja, dan dengan kemampuan itu, kekuatan fisiknya bisa mentalin seseorang dalam sekali hantaman. Setelah menghabisi orang-orang yang mau memburunya, datangkan dan kawan-kawan yang mau mengajaknya bergabung. Terakhir,
si manusia kamuflase yang bisa menghilang jika tubuhnya terkena air, yang bernama Xenia. Selain itu, kulitnya punya kemampuan untuk mengatur suhu, jadi dia gak akan merasa dingin atau panas, dan bisa mengendalikan suhu tubuhnya sesuai keinginannya. Xenia lagi dalam pertunjukan lompat indah ke sebuah kolam besar, lalu menjadi hilang setelah terkena airnya, dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Ketika Kan datang di ruang makeupnya, Xenia sontak menyerangnya, menganggapnya seperti seseorang yang mau macam-macam sama dia. Kan bilang kalau dia adalah teman lamanya, dan setelah beberapa saat berkelahi, teman-teman yang lain pada datang untuk berbicara baik-baik sama dia. Mereka bilang kalau mereka mengenalnya, tapi Xenia tampaknya kehilangan ingatannya. Mereka tahu kalau Xenia mempunyai dendam yang sama seperti mereka, jadi mereka mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Di tempat markas, Xenia mengaku kalau dia gak tahu udah dieksperimenin sama Kuratov, dan menjadi kehilangan ingatan. Yang dia tahu cuma nama dari cincin yang dia pakai, dan sampai sekarang dia masih gak ingat apa-apa setelah eksperimennya selesai. Di samping itu, dia mengaku gak bisa tua dari kekuatan super yang dia miliki, dan ini juga dialami sama ketiga Guardians lainnya. Oleh karena itu dia berpikir kalau dia bergabung sama Guardians, dia bisa mengingat siapa dia sebenarnya. Gak lama setelah itu datang si ketua, yang mengabari kalau dia dan tim berhasil melacak Kuratov dari GPS tank curiannya, jadi dia menyuruh para Guardians untuk bersiap-siap menyerang markasnya. Sementara itu di tempat laboratorium barunya Kuratov, dia ternyata udah mempersiapkan pasukan bikinannya di dalam tabung, dan mengaku udah menunggu ini selama setengah abad. Dengan ini semua, dia merasa udah siap untuk menguasai dunia. Mulailah para Guardians menyerang markasnya, yang udah dijaga sama banyak anak buah Kuratov. Karena sekarang situasinya lagi hujan, Xenia bisa langsung kamuflase dirinya untuk masuk diam-diam ke bangunan musuh, bareng sama Lair yang menyerang musuh di bangunan lainnya, sementara dua lainnya menyerang musuh dari luar. Terlihat kekuatan-kekuatan super yang para Guardian gunakan, terutama Kan yang bisa menggabungkan dua pedangnya menjadi satu untuk menebas musuhnya, dan Lair yang bisa mengumpulkan batu-batu untuk menjadi armor di badannya, serta bisa menyerang dengan shockwave yang mantap. Beberapa waktu kemudian, ada yang sengaja mengacaukan sinyal pantauan Elena ke para Guardians. Kesialan ini menimpa para Guardians juga, di mana ada musuh yang menembak bius ke Kan, Arsus yang ditangkap dengan jaring kuat, dan Xenia yang ketahuan kamuflasenya, yang mengakibatkan dia terkena gas yang bisa bikin dia membeku. Sementara untuk Lair, dia bertemu sama Kuratov yang menemuinya, dan dia pun langsung menyerangnya dengan projektil batu-batu. Tapi itu ternyata bisa ditahan sama Kuratov, yang kemudian dia membalas serangannya, dan menghentikan Lair untuk membentuk batu-batu di sekeliling tubuhnya. Setelah dia terbaring lemas, Kuratov pun menyerangnya hingga dia gak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu, timnya Elena bergegas ke TKP untuk memeriksa, sementara ketiga Guardians lainnya dibawa ke penjaranya Kuratov, dengan sebuah gelombang perisai yang udah diaktifkan. Kuratov bilang kalau dia tahu semua kelemahan mereka, tapi di pertemuan ini, dia mau memberikan kesempatan ke mereka untuk bergabung bersamanya. Namun mereka menyatakan kalau hidup mereka udah cukup lama, jadi mereka mending lebih milih kematian daripada harus bergabung sama musuh. Meskipun udah mendengar pernyataan itu, Kuratov memberikan mereka waktu untuk berpikir dulu, sebelum pergi menjauh dari mereka. Sekarang Kuratov mau membuat kekacauan di ibu kota Moskow, dengan menggerakkan kendaraan-kendaraan bersenjata milik militer yang udah dicuri. Karena banyak kendaraan-kendaraan yang dicuri, militer pun mengaku gak bisa menahan pergerakan pasukannya Kuratov. Alhasil terjadilah kekacauan di ibu kota, dengan pasukan Kuratov yang gak segan-segan menghancurkan kendaraan dan rumah milik warga sipil. Bahkan Kuratov mau mencuri sebuah menara sinyal yang terhubung ke satelit milik Rusia, bertujuan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi, jadi dia bisa mengontrol semua kendaraan-kendaraan bersenjatanya dari atas nantinya. Akibatnya semua penduduk kota dievakuasi, sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, dan terjadilah demo ke pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini. Di saat itu datang si ketua dari timnya Elena ke Kuratov, yang mengaku udah melaksanakan bagiannya untuk membantu mengacaukan sinyal milik timnya Elena. Ini menandakan kalau dia udah bekerja sama dengan Kuratov selama ini, dan dialah penyebab hilang sinyalnya timnya Elena ke para Guardians. Sekarang si ketua mau minta bayaran dari Kuratov, tapi ternyata dia dikhianati dengan dicekek, dan dia pun habis. Sementara itu, timnya Elena berhasil menemukan di mana tubuhnya Lair, dan dibawa ke tempat perawatan.
Ketika dia kembali sadar, dia menjadi teringat sama putrinya yang udah meninggal karena udah tua. Tapi dia sendiri yang menguburkan anaknya waktu itu, yang membuatnya kepikiran kalau orang tua gak seharusnya mengubur anaknya sendiri. Tiba-tiba datang seorang staf yang memberitahu Elena, kalau ada seorang profesor yang mau bertemu dengannya. Si profesor ternyata adalah Golbanov yang udah tua, dan pernah bekerja sama dengan Elena. Dia mengaku udah melihat berita kekacauan itu, jadi dia mengungkapkan kalau dia tahu di mana ketiga Guardians disekap Kuratov. Dia juga mengaku pernah diundang ke laboratoriumnya Kuratov yang terbaru untuk memamerkan kesuksesannya, jadi si profesor yakin kalau dia ada di situ. Di kesempatan ini juga, Elena meminta bantuan si profesor untuk menyembuhkan Ler, sementara dia sendiri dan timnya berangkat ke labnya Kuratov. Singkat cerita, Elena dan tim berhasil sampai di mana ketiga Guardians disekap, dan si profesor berhasil menyembuhkan Ler. Elena gak pakai lama langsung tembak saklar di samping perisai, dan langsung hilang. Ketika Elena mau bilang untuk langkah selanjutnya, kan langsung pergi dari mereka semua, yang dibilang Arsus kalau dia lagi merasa kesal sama sesuatu. Setibanya di tempat markas, Arsus bertanya ke Elena di mana si profesor. Elena menjawab kalau dia lagi di laboratoriumnya Kuratov, bertujuan untuk mempelajari salah satu pasukan ciptaannya Kuratov. Kemudian Elena ada mendengar curhatan dari Arsus kalau dia ketakutan, jika perubahan ke bentuk beruangnya bisa menjadi selamanya. Dia merasa perubahannya semakin lama semakin panjang, yang bikin dia ketakutan kalau dia gak akan kembali menjadi manusia lagi. Tapi Elena berjanji akan membantunya, sebelum Arsus pergi dan menunggu si profesor kembali. Selanjutnya, Elena pergi menemui Kan di sebuah atap bangunan, dan Elena bilang kalau dia pasti menghabiskan waktu di sini. Kan mengungkapkan alasan menyendirinya, yaitu karena teringat sama kakaknya yang selalu dia kagumi, yang jago kungfu dan bermain pedang. Dulu dia sadar kalau dia cuma hidupnya di bawah bayang-bayangnya, selalu merasa kalau dia lebih lemah dari kakaknya. Maka dari itu dia sepakat menjadi manusia percobaannya Kuratov, berpikir kalau dia bisa membuatnya gak terkalahkan. Kemudian ketika dia menantang kakaknya, dia menjadi kehilangan kendali, dan akhirnya kakaknya pun tewas di tangannya sendiri. Merasa berduka atas kehilangannya, Elena mau mengajaknya kembali ke tim untuk melawan Kuratov. Sementara itu, terlihat si profesor ada dapat ancaman dengan si Kuratov yang datang kembali ke labnya. Dia merasa kalau si profesor udah mengkhianatinya, tapi itu gak apa-apa baginya, karena sebentar lagi seluruh dunia bakal tahu kalau dia adalah seseorang yang jenius. Dia lalu pergi meninggalkannya, dan si profesor pun dihabisin dengan gas beracun. Setelah itu, terlihat menara sinyal yang dicuri Kuratov udah berdiri lagi di tengah bangunan-bangunan tinggi. Di sana dia meretas sebuah stasiun ruang angkasa milik negara dengan menara itu, dan juga dengan kekuatan listrik yang dia miliki. Ini tentu aja diketahui sama timnya Elena, yang mengetahui kalau stasiun ruang angkasa itu adalah sebuah meriam besar, yang awalnya direncanakan sebagai bagian dari program Perang Bintang. Dan kekuatan tembakannya bisa menghancurkan bumi. Namun di akhir tahun 1980-an, stasiun itu dimatikan, jadi setelah itu stasiunnya cuma mengapung mengikuti orbit bumi aja. Kemudian ada seorang staf yang menambahkan kalau dengan bantuan stasiun itu, Kuratov bisa mengambil alih semua satelit komunikasi yang mengorbit atas bumi, jadi dia bisa mengendalikan semua mesin yang ada di bumi. Menganggap kalau itu berbahaya, pihak militer pun berusaha membasmi Kuratov dengan pesawat jet dulu. Tapi naasnya usaha mereka sia-sia, karena satu persatu pesawat jet berhasil dengan mudah dihancurkan sama tanknya Kuratov. Bahkan menaranya gak bisa ditembak gara-gara ada pelindung di sekitarnya. Oleh karena itu Elena segera perintahkan Guardians lagi untuk menangani masalah ini. Tapi pertama-tama, dia mau kasih pakaian spesial yang udah dibuat sama seorang ahli cyber, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketiga pakaian ini dirancang dari pembelajaran kegagalan misi mereka sebelumnya, terutama pakaian Kan yang sekarang anti panah, ada harpunnya, lalu, Xenia sekarang bisa menghilang langsung sesuka hati. Dan Ler yang punya senjata cambuk, sementara untuk Arsus, dia dikasih sebuah kotak yang bisa berubah sendiri ke bentuk senjata Gatling gun, ketika dia berubah ke bentuk beruangnya. Mulailah satu persatu mengetes pakaian dan senjata-senjata baru yang mereka dapatkan, sampai akhirnya siap untuk membasmi Kuratov. Pada briefing terakhir, mereka merencanakan untuk menghancurkan generator pelindungnya yang ada di tengah-tengah menara, supaya pihak militer bisa membantu serangan. Akhirnya Guardians pun memulai serangan mereka dengan berpencar. Dimulai Ler yang dari bawah tanah, Arsus serta Xenia dari depan,
dan kan dari atas. Terlihat senjata cambuk barunya Ler yang bisa melingkar untuk menjadi perisai, Arsus yang bisa mengubah dirinya sepenuhnya menjadi beruang, dan kan yang bisa meluncur dengan aman dengan harpunnya. Di saat itu ketika teman-temannya lagi pada menyeberang ke arah menara, teman-teman mengalami kesusahan karena ada tembakan dari para musuh. Jadi Kan pun menolong mereka dengan memotong pijakan yang digunakan para musuh, dan mereka pun habis. Di ruangan generator, Xenia mengajukan diri yang akan menghentikan generatornya, karena tubuhnya bisa mengatur suhu. Tapi karena generatornya ada listriknya, dia pun tersengat ketika melakukannya, namun untungnya dia berhasil menghilangkan pelindungnya. Setibanya di bagian paling atas, akhirnya mereka pun bertempur sama Kuratov. Tapi setelah beberapa saat, mereka masih belum bisa mengalahkan Kuratov yang kuat. Karena ini, pihak militer pun memutuskan untuk meluncurkan serangan roket ke arah menara. Oleh karena itu Kan menggunakan talinya untuk tersambung dengan pesawat militer yang udah mendekat, dan segera kabur dari menara itu. Kuratov tentu aja gak membiarkan mereka bisa kabur seenaknya, jadi dia pun membuat error pada pesawatnya. Mengetahui kalau pesawat akan tabrakan, Kan cepat-cepat memotong talinya, dan mereka pun jatuh ke dalam sungai. Setelah mereka berada di daratan, datang Elena yang memperingatkan mereka kalau udah ada roket yang meluncur ke arah menara. Tapi ternyata roketnya bisa dikendalikan sama Kuratov, dan dia pun menjadi sombong. Meriam pun siap ditembak sama Kuratov, jadi Elena memberitahu para Guardians kalau ada serangan energi yang bisa mereka gunakan bersama-sama, tapi dia memperingatkan kalau mereka bisa aja tewas setelah menggunakannya. Mendengar ini, para Guardians pun memutuskan untuk menggunakannya, dengan memberikan semua energi kekuatan super di dalam tubuh mereka. Terbentuklah energi mantap itu, lalu ditembak, dan menara pun hancur bersama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Alhasil Kuratov jatuh dari ketinggian, dan dia pun habis. Akhirnya para Guardians pada pingsan setelah menembakkan energi itu, tapi mereka udah berhasil membasmi Kuratov, seperti yang diberitakan oleh berbagai media. Para warga juga udah bisa kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing, karena situasi dan kondisi perlahan akan kembali ke normal, dengan rumah mereka yang hancur udah kembali lagi, yang udah diperbaiki atau diberikan sama pemerintah secara langsung. Perasaan damai pun akhirnya dirasakan sama para Guardians, dan ini memotivasi Elena untuk menemukan martabat untuk meraih persahabatan. Pada akhirnya, para Guardians memutuskan untuk hidup secara normal. Namun ketika mereka mau pergi, Elena bilang kalau ancamannya masih belum selesai, dan film pun diakhiri dengan dia yang mengaku udah menemukan ada Guardian lainnya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.